Halo sahabat Yayasan Jangkar Kehidupan. Kita bertemu kembali di dalam acara Word of the Day. Kali ini saya akan berbicara mengenai compassion. Apa itu compassion? Compassion artinya love in action. Seringkali kita berbicara mengenai love, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Compassion artinya kita punya belas kasihan, dan belas kasihan itu kita lakukan di dalam tingkah laku, di dalam perbuatan, di dalam tindakan. Yayasan Jangkar Kehidupan melakukan banyak sekali program-program yang berkaitan dengan compassion. Kita melakukan berbagai macam kasih dengan tindakan-tindakan nyata kepada masyarakat di daerah pedalaman, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang tidak pernah bisa kita jangkau. Ya, compassion itu artinya feeling what others feeling and showing care through our action. It is not just about feeling sorry, but choosing to help, comfort, and love others, just like Jesus did. Yeah, when we show compassion, we bring light to those in pain, hope to those who are sad, and joy to those who feel alone. Compassion turn love into action. Sahabat Jangkar Kehidupan sekalian, belas kasihan berarti merasakan apa yang orang lain rasakan dan menunjukkan kepedulian kita melalui tindakan kita. Banyak teman-teman kita di daerah yang masih membutuhkan perhatian kita. Melalui saluran tangan kasih kita, kita memberikan berbagai macam alat-alat sekolah, backpack, tas sekolah yang berisi alat-alat tulis yang mereka butuhkan. Jadi belas kasihan bukan hanya merasa kasihan, tetapi kita menolong mereka yang membutuhkan. Kita menghibur, kita mengasihi orang lain seperti yang Yesus lakukan. Ketika kita menunjukkan belas kasihan itu, kita membawa banyak peralatan sekolah. Kita membawa alat-alat tulis, kita membantu orang-orang di pedalaman yang memerlukan tangan kasih dan pertolongan kita. Artinya kita membawa terang bagi yang terluka, harapan bagi yang sedih, dan sukacita bagi mereka yang sendirian. Belas kasihan yang kita lakukan menjadikan kasih sebagai tindakan nyata. Be kind and compassionate to one another. Ephesians 4 verse 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32. Di akhir kata, saya akan berikan contoh belas kasihan ya. Ketika kita melihat teman kita menangis ya, kita akan duduk bersamanya dan mengatakan dan mendengarkannya. I saw my friend crying. So I sat with her and listen. Ya, jadi hanya mendengarkan saja, kita memberikan empathy, kita memberikan compassion kepada yang lain. Ketika kita berbagi makan siang, ketika kita memberikan pertolongan buat yang membutuhkan, uluran tangan kasih berupa tas sekolah, pertolongan pengobatan gratis atau hal-hal lain yang mereka lakukan, kita membawa damai bagi mereka. I share with my friend who forgot to have to bring food or to have something. Ya, meskipun kadang-kadang ada teman-teman kita yang menyakiti kita, kita memilih untuk mengampuninya. Karena Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Even though sometimes we hurt, ya, we choose to forgive because God forgive us too. Ya, ketika kita mengirimkan penghiburan buat teman yang kehilangan orang yang mereka kasihi, ya, we send kind message to encourage our friend who lost a loved one. Itu juga kita memberikan compassion. Dan yang terakhir, kita mengikuti kegiatan yang Jangkar Kehidupan lakukan, ya.
We join with charity event to help children in need, ya. Kita mengikuti kegiatan amal untuk membantu anak-anak yang butuhkan, khususnya mereka yang ada di pelosok pedalaman yang tidak bisa kita raih. Yayasan Jangkar Kehidupan akan melakukan program misi nyata ke daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur. Kita juga akan berangkat ke Toraja di tahun 2027. Mari tunjukkan compassion, ya, feeling others pain and doing something to help, ya. Memberikan berarti berbelas kasihan, merasakan penderitaan orang lain dan berbuat sesuatu untuk menolong. Mari kita lakukan kesempatan ini bersama Yayasan Jangkar Kehidupan. Terima kasih sahabat Yayasan Jangkar Kehidupan untuk Word of the Day hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.